Ada rumor kalau Ace Hardware mau dibawa masuk lagi ke Indonesia lewat grup MAP, lewat MAPI. Ini menarik, tapi saya nggak mau bahas tentang rumornya. Yang mau saya bahas adalah dari sisi respon marketnya. Biar kalian yang lagi punya barang atau pengen beli itu bisa antisipasi. Jadi tonton video ini sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner of Pintraku Sekuritas. Kita bahas ISG-nya dulu yang hari ini sempat nyolek 8.000. Tepatnya 8.017.07 high-nya. Tapi tutup melemah malah ya, melemah 0,4% di 7898.38. Jadi bearish engulfing ini kalau kita lihat dua pola candle terakhir, dua candle terakhir yang kebentuk maksud saya. Jadi nggak menutup kemungkinan di waktu dekat ke depan, di minggu depan ini ISG ada pullback-pullbacknya dulu tuh. Meskipun kalau kita lihat strukturnya ini memang masih uptrend. Selama dia nggak ke bawah 7448, ISG masih ada peluang untuk lanjut ke atas. Cuman ya balik lagi, ada peluang bikin pullback, ada peluang terkoreksi dikit-dikit dulu. Area sekitar 7800-an itu masih bisa jadi support. Kemudian di bawahnya sedikit ada area sekitar 7600, 7680, 7640-an, 7600-an lah ya, itu juga masih bisa atau masih memungkinkan untuk jadi support. Mudah-mudahan IHSG nggak terlalu dalam koreksinya dan masih oke sebenarnya ini. Kalaupun ada koreksi di dalam waktu dekat ke depan, hitungannya masih koreksi wajar, tapi tetap buat yang lagi trading waspada aja, stay safe. Strategi jualnya tetap dijalankan ya, trailing stop, stop loss buat yang lagi trading, dan take profitnya juga dipasang. Intinya jangan lupa jualan kalau udah cuan. Situ sih. Jadi ini ya ISG cuman nyenengin Pak Prabowo aja, apa cari muka aja nih tadi pas Pak Prabowo pidato ya. Oke, sekarang kita bahas next saham yang masuk ke dalam stock ideas kemarin sih ya. Ada beberapa. Pertama Doit. Ya, ini masih di area beli, jadi buat yang udah punya barang ini masih bisa disimpan. Selama nggak turun dan tutup di bawah 328 masih aman. Emang jadi duta lemot kita lagi nih si Doit ya. Tapi ya selama balik lagi, selama nggak turun dan tutup di bawah 328 masih aman disimpan. Mudah-mudahan ada rebound dalam waktu dekat ke depan. Ketika dia udah berhasil ke 360-an lagi ya, sepertinya ada peluang yang lebih besar untuk lanjut ke 400 atau bahkan lebih atas. Itu sih, kita tunggu sinyal rebound terbarunya. Next ada Saratoga. Hari ini melemah, meskipun candlenya high low, tapi melemah 2,1%. Strategi kemarin itu belinya di 1805 atau 1800. Belum dapat barang, saya pilih tetap antri di situ dulu lah ya. Stop loss di bawah 1740 dan target TP1 1940, target TP2 ada di 2060. Ya, jadi pilih ngantri dikit lagi di bawah, semoga dikasih. Kemudian yang berikutnya ada TPLA. Nah, kalau ini dapat barang ngantri di 760, hari ini tutup di 760 dan sempat turun sampai ke 755. Udah dapat barang lah ya harusnya. Buat yang udah punya di hold dulu aja, selama nggak turun dan tutup di bawah 740 masih aman. Mudah-mudahan lancar ke 800-an ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini membal lancar ke 800. Karena hari ini merah sih memang turun melemah 1,9%. Cuman volumenya kecil dibandingkan dengan kemarin waktu dia tendang ke atas gitu ya. Next kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada cukup banyak saham yang di request hari ini. Yang pertama ada WG. Oke, WG ini saham yang belum lama ini bangun tidur, bangun dari 50 ya. Dan masih di dalam range inside bar, masih di dalam range candle tanggal 12. Jadi kalau misal lagi pegang barang, mudah-mudahan floating profit juga nggak ada salahnya dijagain di bawah 60 di 59 gitu nggak masalah sih. Kalau baru mau beli saya lebih pilih agak bawah dikit ya, siapa tahu ngetes 56 55 gitu ya, stop lossnya
sebawah-bawahnya langsung pasang di 50 atau 51, berarti jangan sampai nyangkut dan nggak bisa jualan. Mudah-mudahan minggu depan bisa membal nih ya, karena kalau dilihat, kalau kita mengabaikan 50 jadi harga terendah yang bisa dicapai sementara ini oleh si WG ya, karena belum masuk FCA ya, ini ada resisten yang di breakout, ada double bottom, mudah-mudahan bisa ke atas lagi. Cuman karena kemarin kempes lagi nyampe 60 lagi, jadi hati-hati kalau turun ke bawah 60. Next ada Humi, ini juga saham yang belum lama ini bangun dari 50, juga masih ada di dalam range inside bar, berada di dalam range candle tanggal 7 Agustus kemarin, dan level 65 jadi kuncinya. Kalau breakdown 65 ada peluang dia terkoreksi lebih dalam dikit sih ya. Ya kemungkinan ngetes sekitar 62 atau lebih bawahnya di 60 atau sampai 58. Jadi kalau misalnya udah punya barang, mudah-mudahan udah punya barang dan floating profit, pasang aja trailing stopnya di 64 atau 63. Kalau baru mau beli, sama sih, stop lossnya di 64 atau 63 ya. Coba lihat besok dulu aja kalau ini baru mau beli atau belum punya barang, lebih enak. Lebih ke yang udah punya barang dan sudah floating profit gitu, misalnya beberapa waktu yang lalu beli gitu ya. Karena ini 74 masih direspon jadi resisten tuh gitu ya. Next, kemudian kita bahas si Harum. Nah, Harum hari ini turun ke bawah 880. Jualan sih nggak masalah ya, jualan nggak apa-apa ini, karena gini maksud saya, dia sempat naik nih, strukturnya sih bagus ya, kalau kita lihat strukturnya sih oke, dia nggak downtrend. Cuman karena di beberapa bulan terakhir ini harganya cenderung bergerak di area sekitar 750, atau kalau mau kita pakai 790-an lah, boleh lah, sampai atasnya itu di sekitar 920-an. Nah ini ada rejection kemarin setelah ngetes level ini ya, highest close sementara sejak bulan April sampai sekarang di 905, itu masih direspon jadi resisten. Hari ini lower high lower low, maka ya nggak ada salahnya TP-TP dulu kalau masih ada cuannya. Mudah-mudahan masih floating profit sih. Misal belinya tadi pagi waktu market waktu sesi 1 ya, emang sempet di spill sih. Harum sempet nggak ya? Enggak deh, Harumnya enggak sempet. Seingat saya enggak kalau Harumnya. Saya lupa lagi. Seingat saya enggak ada. Nah, ya tinggal dipasang trailing stop aja buat yang masih mau hold ya. Ini kan ada gap nih 850 sampai 840. Cuman lumayan tuh kalau ke situ. Ya, kalau lihat angkanya sih di situ. Mudah-mudahan masih floating profit kalau misalnya kejual di 835. Nah, kalau masih cuan boleh pasang di situ di 835 trailing stopnya. Kalau enggak ya udah cari titik exit aja langsung hari Selasa besok. Itu sih ya. Yang mungkin yang bisa dijadiin pertimbangan Selasa besok, bisa cari kalau ada naik-naiknya dikit bisa jualan, bisa cari sell on strength dikit-dikit itu ya, karena hari ini volumenya juga nggak terlalu gede. Dan yang bikin kenapa saya lebih pilih cari titik exit adalah kemarin bikin candle dengan buntut atas yang panjang, volumenya gede, jadi tetap aja kesimpulannya jualan sih. Gitu ya, mudah-mudahan menjawab. Berikutnya SMKR ya. SMKR ini begitu hari ini ke bawah 2630, apalagi tutup di 2600 hari ini ya, jadi sinyal sales ya, jadi sinyal exit dulu nggak masalah sih. Meskipun memang ini strukturnya udah nggak downtrend, oke strukturnya, tapi nggak ada salahnya incer area beli yang lebih bawah dulu, misalnya di 2,5, 2490, 2450 gitu, siapa tahu disamperin ya. Incer di situ boleh. Karena ini si SMGR baru lebih enak kalau dia udah berhasil breakout 2810 lah. Itu baru enak tuh. Sementara ini karena ada rejection setelah ngetes area-area bisa dibilang order block gitu ya, jadi saya pilih exit dulu ya kalau misalnya udah punya barang, apalagi floating profit. Tuh, mudah-mudahan menjawab. Next ada Inet. Si Inet juga ini
kurang bawah. Kalau misalnya lagi pengen beli sih saya nunggu di 240-an ya. Kemarin kayaknya udah dibahas ini sih net waktu live Instagram atau kapan ya, saya lupa. Ingat saya ini pernah dibahas karena ada garisnya, jadi udah di mapping. Jangan nunggu 240-an, mudah-mudahan disamperin dan membal. Kalau membal dibeli, kalau nggak membal biarin, tunggu di 200 bulat kalau nggak membal gitu ya. Terus ya kalau udah punya barang dan masih mau hold, aduh mudah-mudahan floating profit ya. Kalau floating profit sih mending, enak ini. Kalau floating profit tinggal ya pasang trailing stop di 250 mungkin, meskipun deket dari area 244 itu yang jadi area beli ya, atau cari sell on strength besok. Nah ini ada peluang jadi double bottom sih. Jadi buat yang mau beli pun strateginya yang kemarin dibahas itu masih tetap bisa jalan. Jadi ada dua kan kemarin yang dibahas ya. Ngantri di 244 atau kalau naik ke atas 288 itu ada double bottom nih di intraday. Kalau berhasil ke atas 288 ya sah tuh double bottomnya tuh. Kemudian ingat Warren. Oke lah, kita bahas dari sisi teknikalnya aja ya, si Warrennya ini lah. Kalau kita lihat dari sisi teknikalnya, area beli masih ada di bawah nih, sini berapa tuh, 105, sekarang 158, jauh. Nah masih jauh, dan ya pullback terakhir juga di situ, soalnya pullback terakhir di 96. Jadi ini ada imbalance di sini antara 146 dan 151 lah. Mudah-mudahan membal di situ. Kalau misalnya lanjut turun atau naik ke atas 192 baru ada sinyal bullish reversal yang lumayan enak untuk kejar target di sekitar 220-an. Saya sih pilih induknya ya. Gitu. Ya, ini preferensi lah. Semoga menjawab. Berikutnya ada data merah hari ini. Mestinya udah TP-TP lah ya, udah TP-TP dulu lah. Buat yang masih mau hold, sebenarnya nggak masalah kalau masih mau hold, karena pullback terakhirnya itu dari perjalanan harga naik dari low Maret sampai sekarang lah. Itu pullback terakhirnya di 1750 ya. Selama nggak turun, breakdown 1750 masih sah-sah aja kalau misalnya mau hold, selama itu masih cuan. Di sini juga ada bearish divergence dengan neckline di sekitar di 1750 juga. Jadi kalau breakdown 1750 ini juga bisa dianggap double top meskipun nggak simetris. Jadi ya itu sinyal sellnya benar-benar jadi sinyal sell kalau udah breakdown 1750 ya. Jadi itu kalau masih mau hold. Kalau baru mau beli saya nggak pilih si data, meskipun kalau misalnya udah ada yang beli pun, atau pokoknya saya pengen beli data, nah itu ya stop lossnya tetap di bawah 1750 juga. Begitu. Next ada PTMP. Nah si PTMP jualan kali ya. Ini itu ada garis dari mana ya garisnya. Ini sih ada kemungkinan dia terkoreksi atau enggak sideways, bikin range sideways di range 84 sampai 162 gitu ya, karena pullback terakhir sebelumnya di 87 udah ditembus nih. Nah jadi misal masih kekeh mau hold si PTMP, paling enggak sih trailing stopnya pakai struktur di intraday lah ya, pasang di 99 lah, turun ke bawah 100 itu udah gimana gitu rasanya. Ada peluang ngetes 91 soalnya gitu ya, apalagi kalau sampai breakdown 84 arahnya ke bawah tuh bisa 70 atau bahkan 50-an kali itu. 60 pas bisa jadi ke situ gitu ya. Jadi yang level yang mesti dipantau itu level berapa tadi, 100 ya, breakdown 100 itu hati-hati. Kalau mau pasang trailing stop di 99 boleh kalau udah punya barang, maksud saya. Next ada CDIA. Oke, CDIA hari ini merah. Oke, buat yang masih punya barang atau udah punya barang dan masih mau hold, batasnya 1485. Kalau turun ke bawah situ exit dulu aja, nggak masalah lah ya. Jadi pasang dari sekarang boleh tuh, entah stop loss, entah conditional order di 1480 boleh lah.
entah itu buat yang pasang amanin posisi cuannya atau pasang stop loss sama-sama di bawah 1485. Karena ini kalau breakdown 1485 ada peluang terkoreksi lebih dalam. Sebenarnya bagus kalau CDIA terkoreksi, tapi nggak ada salahnya exit dulu kalau ke bawah 1485 dan incar lagi harga beli di bawah. Bagus itu ya dengan asumsi kemarin yang disampaikan di prospektus itu beneran ya, karena yang disampaikan kan bagus tuh. Itu sih. Next ada AADI. Oke. AADI balik lagi ke 6875. Aduh, ini kayak setrikaan banget ya, nggak naik-naik nih. Cuman buat yang masih punya barang, ya udah di hold dulu, nggak masalah selama nggak turun dan tutup di bawah 6650 sih masih aman lah. Kalau minat banget pengen beli ya stop lossnya tetap ya di bawah 6650 lah closingnya. Tapi sementara gitu sih, sepertinya ini lagi nunggu sesuatu dia. Kalau sidewaysnya sepanjang ini tetap hati-hati, turun dan tutup ke bawah 6650 mending incar area beli yang lebih bawah, entah itu 6250 atau 5900 gitu ya. Next SMDR. Oke. Nah, kalau si SMDR range sidewaysnya kebentuk dari sinilah. Nah, bawahnya di 296, atasnya di berapa nih? 368. Oke. Strukturnya udah oke. Kemudian dia ini akhir-akhir lo ini outside bar terus jadi pullback diambil. Oke, berarti ini low valid 278. Ya, kalau kita lihat struktur selama dia nggak turun breakdown tutup di bawah 278 sih masih oke. Cuman karena dia udah turun kemarin, udah ambil inducement di 314, udah ditembus tuh ya, maka saya lebih perhatiin level 296 nya aja ini. Mudah-mudahan dia membal, meskipun harapan saya dia ngetes 290 dan membal ya. Entahlah nyampe situ atau enggak. Yang jelas selama kalau lagi pegang barang tuh dan masih tetap mau hold, pertama yang dipantau adalah 320-an ya. Di 322 itu, 320. Kalau sampai turun apalagi tutupan di bawah 322, hati-hati exit entah sebagian atau seberapa dulu itu boleh. Dan sisanya pantau 296. Dan berapa ini atasnya? Tadi 290 itu ya. Paling bawahnya di 278 lah. Tapi saya rasa sih 296 ini lebih penting, karena kalau breakdown 296 apalagi tutup di bawah itu, ini jadi double top ya. Jadi target teoritis turunnya lumayan tuh, diukur kelihatan target teoritisnya bisa di 240-an jangan-jangan. Next ada setelah SMDR ada cuan. Cuan hati-hati seperti yang dibahas dari kemarin. Beberapa kali dibahas, hati-hati cuan ketika dia nggak berhasil tutup dan bertahan di atas 1625. Kenapa? Meskipun tetap masih ada peluang untuk ke 1800, tapi ketika dia nggak berhasil tutup di atas 1625, probabilitas ke 1800-nya itu lebih kecil. Dan kalau kita ganti view chartnya ke line chart, ini nih ya, dia belum bisa break out previous lower high-nya. Kalau kita lihat perjalanan harga dari puncak di bulan Juli sampai sekarang kan zigzagnya lower high lower low nih, previous lower high-nya belum bisa di break out, belum bisa ditembus. Jadi ya peluang untuk ke 1800-nya nggak segede kalau dia udah berhasil nembus ke atas, tutup di atas 1625. Dan buat yang masih ada barang dan masih mau simpen, seperti yang kemarin dibahas juga, pasang dari sekarang juga boleh, trailing stop di 1515, 1500 itu boleh lah. Sebawah-bawahnya pasang di 1445 atau 1440 ya. Gitu dulu sih paling. Mudah-mudahan menjawab. Next ada SSIA. Oke, SSIA masih di area yang area gap yang masih direspon jadi support. Oke, ini ya lagi rame itulah ya. Event lagi dibeliin sama grup Jarum itu ya.
Mudah-mudahan sih berhasil membal ke atas lagi. Baru enak kalau dia udah berhasil ke atas 2680 ini si SSIA-nya. Mudah-mudahan kalau kita ganti view-nya jadi line chart atau kita fokus ke closing price-nya ya 2640 itu harus di breakout dulu tuh. Mudah-mudahan ke situ. Buat yang udah punya barang dan masih mau simpen, hati-hati kalau tutupan di bawah 2330. Nah, mending exit dulu nggak masalah, incer area beli yang lebih bawah. Tapi selama nggak tutup di bawah 2330 ya hold dulu aja boleh. Kalau baru mau beli hitungannya ini sih low risk ya. Meskipun win rate-nya saya nggak bisa bilang ini tinggi, tapi low risk. Jadi kalau misalnya baru mau beli dan minat banget beli SSIA ya monggo silahkan. Stop loss-nya kalau tutupan di bawah 2330. Itu ya. Berikutnya ada Bank Rakyat Indonesia yang hari ini ternyata tutupan menguat 1,5%. Ya volatile ya hari ini. Dan ngetes atau udah nyampe area order block yang ditandain warna merah kemarin tuh ya. 4100-an, tutup di 4120 hari ini. Masih masih higher low candle-nya dan masih menguat, masih tutupan menguat dibandingkan closing kemarin dan dibandingkan dengan tutupan 2 hari yang lalu. Hitungannya sih ini ngomong-ngomong pertanyaannya IHSG lagi Bank Rakyat bisa ke 4200-an enggak? Mudah-mudahan ke sana, tapi nggak ada salahnya kalau misalnya tujuan belinya bukan untuk disimpan lama, ya pasang trailing stop dulu nggak masalah. Pasang trailing stopnya itu di 3980 boleh. Saya sih masih cukup optimis si Bank Rakyat bisa ke atas ya. Itu sih. Jadi ya kalau mau pasang trailing stop juga nggak ada salahnya, entah sebagian atau semuanya diatur aja. Tinggal disesuaikan aja kalau itu mah ya. Yang jelas ini area order block, area yang sangat mungkin direspon jadi resisten. Ya kalau tujuan belinya untuk trading pasang antisipasinya dulu lah. Mudah-mudahan bisa lebih dari 4200. Di atasnya ini ada area order block yang lebih oke lagi di sekitar 4300-an tuh ya. Mudah-mudahan nyampe situ. Dan mudah-mudahan di breakout juga itu si high valid yaitu di 4450 biar ada break structure dan lanjut ke 4900-an 5000 gitu ya. Mudah-mudahan lancar ke sana. Next ada udah sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok Selasa minggu depan hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025. Ada 3 saham dulu Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama ada Java. Nah ini Java ceritanya kemarin kan udah breakdown ini ya, breakdown 1550 tuh, sekarang tutupan di 1550. oke lah kalau di breakdown. Dan di bawah itu ada area-area beli yang belum dites. Level pre-entry di 1515 dan level pre-entry di 1460 belum disamperin, maka saya pilih antri situ aja dulu 1515 dan 1460 ya, baru stop lossnya di bawah 1415. Kalau tutup di bawah 1415 dengan target TP-nya di target TP1 dulu di 1740 1735 gitu ya. Mudah-mudahan disamperin dan lancar ke 1700-an. Saham kedua ada MDKA yang hari ini masih melemah meskipun masih inside bar juga. Deket dengan area order block hitungannya sih ya, area demand lah. Area yang bisa jadi area beli itu. Dan strukturnya kalau kita lihat di sini ada break structure setelah dia naik nge-breakout 2340. Nah, kalau kita perhatiin lagi dia juga udah turun nembus ke bawah pullback terakhir sebagai indusemennya di 2310. Kemudian pullback terakhir sebelah kiri dari harga sekarang itu pullback terdekat maksud saya di bawah harga sekarang itu ada di 2050. Jadi stop lossnya itu ada di 2040 di bawah 2050 lah pokoknya. Nah bagi yang minat beli MDKA supaya risikonya gak terlalu gede, ngantri aja dulu di 2170. Kemudian stop lossnya itu di bawah 2040, kasih toleransi dikit lah ya 2030 atau ya mentok di 2000. Kemudian targetnya incer di 2490 dulu. Kenapa di situ? Karena di sini ada zigzag lower high lower low tuh ya dalam perjalanan turunnya.
maka area 2490-an ini last lower high-nya itu masih sangat mungkin direspon jadi resisten ya. Next, yang ketiga ada Raja. Ini juga saham yang pernah masuk ke dalam list rekomendasi juga sebelumnya. Buat yang belum punya barang aja ini, silakan ngantri. Strateginya juga masih sama persis, ngantri di 2880 atau dibagi 2 atau berapa gitu ya, 2880 dan 2700-an, 2730 misal. Stop lossnya sama-sama di bawah 2560 karena pullback terakhirnya di 2560, jadi bolehlah pasang stop loss di 2550 atau 2540. Targetnya masih incer di sekitar 3800-an, itu ada order block yang belum dites di 3850 ya. Target full cycle di 4185 ya 4190 situ target full cycle-nya. Oke, itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.